Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan sahabat sehat, kali ini kita akan membahas tema mengenai tips menjaga kesehatan reproduksi pada wanita. Nah, sudah hadir bersama dengan saya ini dokter yang akan menemani saya hari ini untuk bertanya-tanya ke dokter spesial juga nih hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo Dokter Elsa. Halo Julia. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Perjalanan ke sini aman lancar? Aman. Aman ya. Nah Dokter Elsa, karena ini bertambah spesial ya karena sudah hadir yang spesial ini dokter. Langsung saja dokter mungkin bisa dibantu perkenalkan. Oke, halo dokter. Halo. Pagi. Pagi dok. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap dok untuk mengedukasi hari ini? Insya Allah siap. Tapi sebelum kita masuk ke tema hari ini ya dok ya, tentang tips menjaga reproduksi pada perempuan. Mungkin boleh sedikit dok perkenalan nama dokter, terus mungkin spesialistik dokter di bidang apa, dan mungkin boleh nih dok tempat kerja dokter di mana? Silakan dok. Terima kasih atas kesempatannya Dokter Elsa. Perkenalkan nama saya Dr. Indria Asrinda M. Biomed, biasa dipanggil Dokter Indah. Saya sebagai dokter umum, terus dosen anatomi dan dokter estetik. Saya bekerja sehari-harinya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Luar biasa. Ibu dosen ya hari Ibu ini dosen. Luar biasa. Nah ini kita siap menerima ya dok ya. Materi-materi yang juga tentunya akan disimak pemirsa di rumah. Nah ini dokter Indria, ini kalau kita bicara soal menjaga kesehatan reproduksi wanita ini kan seringkali diabaikan tetapi sangat krusial nih untuk kualitas hidup seorang perempuan ya dok ya. Iya. Nah tapi zaman sekarang ya dokter Elsa ya kayaknya banyak perempuan yang takut bahkan malu untuk membahas kesehatan reproduksi pada wanita. Nah menurut dokter Indria sendiri, mengapa sih penting untuk sadar dan nggak usah malu gitu ngebahas reproduksi wanita? Ya, karena nggak usah malu karena ini adalah organ yang penting ya untuk kemaslahatan masa depan. Iya. Karena salah satu organ yang bisa untuk meneruskan kehidupan bangsa dan generasi berikutnya. Walaupun organnya tertutup, tapi dia memiliki fungsi yang sangat penting. Jadi perlu kita rawat, kita jaga agar bisa memberikan manfaat yang lebih baik dan fungsi yang maksimal. Luar biasa. Nah berarti memang kalau misalnya malu-malu, takut, terus nanti kan bisa menunda ya dok ya. Iya. Nah, kalau menunda akibatnya dampaknya apa dok? Tergantung dulu ya kalau Iya. menunda ini, kalau misalnya ada keluhan tapi ditunda, maka yang awalnya hanya penyakit kecil mungkin bisa menjadi besar dan berat dan sulit untuk diatasi. Jadi perlu dengan cepat kita mencegah sebelum mengobati. Luar biasa. Nah ini menarik ya dokter Elsa. Nggak sabar nih pengen denger nyimak salindianya. Boleh dok langsung saja silakan. Terima kasih. Iya. Izin ya saya menjelaskan dulu kepada pemirsa TVRI di rumah bagaimana tentang menjaga kesehatan reproduksi wanita. Di mana topik yang akan saya bahas ini mengenai tentang pengertian kesehatan reproduksi, anatomi fisiologi organ reproduksi, penyakit karena kurang menjaga organ reproduksi, serta cara menjaga organ reproduksi. Nah, yang perlunya kita tentu untuk mengetahui apa itu kesehatan reproduksi ya. Nah, kesehatan reproduksi kita melihat dulu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Reproduksi adalah pengembangbiakan, tiruan, dan hasil ulang. Dan kita lihat lagi bagaimana kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik, mental, sosial yang utuh, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi ini juga tidak hanya sekedar tidak ada gangguan pada sistem dan fungsi, tetapi juga bagaimana individu dapat menikmati kehidupan seks yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, apa saja sih organ reproduksi? Mungkin udah tahu ya. Ya, ayo Pak Dokter Elsa pasti udah lebih tahu tentunya kan. Nah, kita bakal bahas sendiri ya dok, harus tahu dong. harus tahu nih apa saja organ reproduksi. Nah, organ reproduksi ini adalah bagian dari tubuh kita yang berfungsi untuk mempertahankan keturunan dan mewariskan materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah,
Kita tuh tahu dulu nih, organ reproduksi itu kalau pada wanita maupun pria sebenarnya sama. Ada yang bagian eksternal atau luar dan bagian dalam atau internal. Kita bahas dulu lah dari bagian yang eksternal atau luar. Tentunya kita tahu ini yang paling atas ya, adanya mons pubis. Biasanya ini adalah timbunan jaringan lemak yang berguna untuk melindungi tulang koksikis atau tulang pubisnya. Nah, ini akan ditumbuhi oleh rambut-rambut halus sampai kasar berwarna hitam kecoklatan sampai ke area perineum mendekati anus yang semakin menipis. Bulu ini biasanya timbulnya mulai pada usia pubertas, pada remaja. Nah, selanjutnya itu ada labia mayora. Labia mayora itu adalah bibir tebal yang berada di kiri dan kanannya. Ini juga banyak kandungan pembuluh darahnya sehingga akan mudah bengkak ketika distimulus. Dan ada juga labia minora di dalamnya, terus ada juga klitoris. Nah, klitoris ini adalah bagian yang sangat penting karena dia memiliki banyak saraf sensorik di sana. Jadi walaupun bentuknya kecil, tapi dia sangat peka terhadap rangsangan apapun ya. Iya. Nah, selain itu juga ada di dalam di bawahnya lagi ini ada lubang uretra atau tempat buang air kecil, terus ada lubang vagina di mana ini di sekelilingnya ditutupi oleh himen atau biasa dikenal juga dengan selaput darah. Nah, ini pada normalnya biasanya berlubang. Jadi walaupun himen atau selaput darahnya berlubang ini tidak menandakan bahwa dia tidak perawan. Jadi memang normalnya ini ada lubangnya, tapi kalau misal tidak ada lubang maka itu adalah kelainan atau kecacatan yang perlu ditindaklanjuti karena lubang vagina ini juga untuk mengeluarkan darah menstruasi. Nah, selanjutnya ada perineum, bagian-bagian lainnya. Kita lanjut ke bagian internalnya atau bagian dalamnya. Tadi baru di batas lubang vagina. Terus kita tahu lagi ini adalah vagina ya di bagian bawah ini. Nah, vagina ini bentuknya ruge-ruge, terlihatnya kecil tapi karena dia lipatan-lipatan ini, maka dia akan sangat elastis sehingga bisa menyamai atau menyimbangi dari penetrasi si organ prianya. Terus selain dari vagina dia punya sudut. Nih ada fornix dan porsio, ini bagian dari uterus atau rahim. Rahim ini berbentuk seperti buah pir ya, lebih kurang ya. Dia punya ada lehernya atau serviksnya, terus dia ada puncaknya, ada fundus dan ada badannya yang disebut dengan korpus. Rahim ini juga memiliki peranan penting nanti pada saat menstruasi dan kehamilan. Dan selain rahim juga ada namanya tuba falopi atau saluran uterus atau saluran untuk lahirnya ovum atau sel telur. Ada bagian yang masuk ke dalam uterus, terus ada bagian ismus yang menyempit, ampula yang melebar dan fimbre yang jari-jari. Nah, di ampula sinilah nanti akan sel telur menunggu. Sifat manusia atau sifat wanita ya, menunggu Ya, menunggu sel sperma datang untuk membuahi dan sehingga terjadilah fertilisasi atau pembuahan di sini. Dan ini ada fimbre, ini adalah yang akan menangkap ovum yang dikeluarkan oleh ovarium atau sel telur yang akan nantinya diteruskan. Nah, ini adalah bagian untuk anatomi internalnya. Mungkin itu ya untuk anatomi dan fisiologinya. Kita bisa lanjut ke siklus haid. Kalau wanita itu tidak jauh dari siklus haid. Malah ada yang ragu gitu, saya wanita atau bukan kalau bukan belum haid ya. Jadi biasanya haidnya kalau saya terlambat haid bagaimana? Karena haid itu adalah masalah yang sangat penting bagi seorang wanita. Nah, haid ini kita mulai dari yang tengah, gambar tengah ini adalah fase dari dinding uterus atau dinding rahimnya. Bagaimana perubahan dari dinding rahim ketika fase haid. Nah, mulai dari sebelah kiri ini adalah perubahan atau fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi dipengaruhi karena kadar hormon yang bisa kita lihat di gambar di bawah. Estrogen dan progesteron ini sangat rendah sehingga dia akan meluruh karena tidak adanya penanaman dari sel telur yang telah terfertilisasi. Dan selanjutnya akan meningkatnya hormon FSH, follicle stimulating hormone. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior dan yang akan menstimulasi dari folikel. Apa itu folikel? Folikel adalah calon dari sel telur. Jadi dia akan berfungsi untuk membantu pematangan sel telur sampai sel telurnya matang. Nah, ketika sel telur ini matang,
maka akan terjadi akan menghasilkan sel telur ini menghasilkan estrogen. Nah, ketika estrogen ini meningkat, maka LH pun meningkat. Nah, ketika LH dan estrogen ini meningkat, maka sel telur tersebut dikeluarkan. Nah, di sini terjadilah yang namanya ovulasi. Biasanya terjadi di sekitaran nih hari ke-11 sampai hari ke-14. Ini adalah fase subur atau masa suburnya seorang wanita. Nah, setelah keluar ini sel telurnya, maka akan kosong nih dari folikelnya tadi, akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, pada korpus luteum ini estrogennya mulai turun, LH-nya mulai turun, terus progesteron dan estrogennya mulai meningkat untuk pada fase persiapan atau post ovulasi. Dia ini akan menebalkan dinding rahim. Nah, dinding rahim ini tebal supaya untuk menyiapkan nutrisi untuk siapa? Mana tahu sel telur ini dibuahi nantinya kan. Pada masa subur sel telur dibuahi, maka dia akan mempersiapkan tempat untuk penanaman embrio atau hasil pembuahan. Tapi ketika tidak ada yang membuahi, tidak ada sel sperma yang menghinggapi, maka korpus luteum ini akan mati dan progesteron dan estrogen akan menurun sehingga akan terjadi lagi menstruasi kembali. Seperti itu siklus berikutnya. Nah, ini berarti bisa dikatakan siklus yang setiap bulan ya, Dok ya? Iya, yang setiap bulan. Juga sering di media sosial dibilang jangan ganggu perempuan karena perempuan cuma punya 2 hari yang hormonnya sehat, selebihnya pramenstruasi, pada saat menstruasi dan setelah menstruasi ya, Dok ya. Nah, Dok, menarik sekali, nanti akan kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai tips menjaga kesehatan reproduksi pada perempuan. Masih bersama dengan saya Dr. Indria dan juga Dr. Elsa. Nah, tadi kita menyimak ya Dr. Elsa ya penyampaian pembuka dari Dr. Indria ya. Seperti tadi yang Julia sampaikan, Dok, itu ada bahasanya nih di kalangan anak muda zaman sekarang nih, Dok, bahwa jangan ganggu perempuan selama 28 hari karena dia hanya memiliki waktu ketenangan 2 hari selama masa periode. Nah, karena dianggap selama masa menstruasi itu hormonnya tuh pengennya bawanya marah aja. Nah, itu kan ada pramenstruasi, ada saat menstruasi, ada sesudah. Nah, itu apakah mempengaruhi memang, Dok, atau memang itu hanya sekadar ilusi saja? Seperti apa, Dokter? Iya, memang ya, kalau misalnya pada hormonal, pada masa menstruasi atau lagi sebelum menstruasi emang ada lonjakan hormon tadi, ada penurunan hormon, ada lonjakan hormon. Salah satunya juga hormon-hormon yang mempengaruhi mood. Nah, sehingga pada wanita ya, wanita yang mengalami haid ini juga berpengaruh nih moodnya sehari-harinya. Tapi itu bisa dibiasakan lagi nih pada wanitanya bagaimana fase PMS-nya sendiri masing-masing sih. Jadi bisa dikembalikan ke diri masing-masing ya, sebenarnya bisa mengelola emosinya masing-masing ya. Baiklah, Dokter Elsa mungkin ada yang mau ditanya? Karena kita tadi bahas menstruasi ya, Dok ya. Kayaknya sekarang itu zamannya ibu-ibu mulai khawatir sama anak-anak perempuannya ya. Karena menganggap bahwa anak-anak sekarang itu menstruasinya itu di umur-umur yang bundanya sih menganggap terlalu cepat. Mungkin kalau zaman-zaman bundanya mensnya kelas 6 SD, 1 SMP seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya anak-anak itu kelas 4 SD udah ada yang menstruasi, kelas 5 sudah ada yang menstruasi. Itu tuh sebenarnya hal yang normal kah, Dok? Atau memang pola hidup yang sedemikian rupa juga mengubah pola menstruasi pada anak-anak? Bagaimana, Dok? Iya, sebenarnya itu juga berkaitan dengan pola hidup sekarang ya. Pola yang dipengaruhi oleh lingkungan, terus makanan. Nah, itu juga yang mempengaruhi dari pertumbuhan dari masa perkembangan dari organ reproduksinya. Sebenarnya normal, masih bisa dibilang normal karena masih bisa dipantau dan tidak ada kelainan gitu ya. Jadi masih normal sih. Jadi kalau kita bilang umur yang normal untuk seseorang perempuan tuh mengalami menstruasi itu di umur berapa, Dok, kira-kira? Di belasan tahun udah bisa mulai. Berarti 11 tahun itu hal yang normal ya, Dok ya? Oke, jadi nggak khawatir lagi nih bunda-bunda kalau emang udah 4 SD, udah umur 11 tahun, anaknya udah menstruasi, jangan kaget juga kayak gitu. Dan lebih baiknya menyimak ini ya, jadi tahu nih menjaga kesehatan reproduksi yang baik dan benar seperti apa. Nah, mungkin bisa langsung kita lanjutkan lagi, Dokter, silakan.
Nah, jadi berkaitan tadi yang sudah dijelaskan ya tentang anatominya, fisiologinya, terus tentang siklus haid. Nah, selanjutnya ini masih tentang siklus haid tapi secara histologi sesuai dengan ilmuwan saya ya. Tentang histologi, bagaimana fase siklus haid itu secara selnya kita lihat dari dinding uterusnya atau dari dinding rahimnya. Nah, dari rahim itu sebenarnya ada 3 lapisan, tapi kita bahas di sini ada endometrium lapisan dalamnya dan myometrium ototnya. Otot inilah yang akan berkontraksi atau yang membuat kita kram nih kalau waktu haid misalnya kan, atau otot ini juga yang membantu saat persalinan keluarnya bayi. Nah, pada saat menstruasi kita bisa lihat gambar yang paling ujung sebelah kanan ini ya, dibagi dulu nih. Kita taunya paling atasnya ini adalah bagian fisiologis dan yang paling bawahnya ini sebelum ototnya ini adalah bagian yang basalnya. Nah, pada bagian fisiologis ini yang akan meluruh, yang akan berganti atau yang akan lepas ketika menstruasi, dan bagian basal ini yang kayak akan kelenjar dan pembuluh darah yang akan menggantikan bagian fisiologis tersebut. Nah, pada fase menstruasi maka bagian ini akan meluruh terisi oleh darah-darah. Nah, karena juga dari kelenjar-kelenjar yang garis-garis yang kayak keriting-keriting ini itu akan melepaskan dari dinding uterusnya yang tidak dibuahi tadi yang telah menebal. Nah, setelah selesai fase menstruasi maka balik lagi ke fase proliferasi atau pada fase awalnya yang sebelah paling kanan. Nah, pada fase proliferasi ini tampak bahwa kelenjar-kelenjar dari uterus ini baru lurus-lurus, tidak belok-belok seperti pada fase sekresi. Karena pada fase ini dia baru mempersiapkan, baru awalnya saja masih kosong. Jadi di sini jelas kita lihat bahwa bagian atasnya ini ada epitel silindris selapis, terus ada jaringan ikatnya dengan kelenjar-kelenjar dari uterus yang belum banyak terisi, jadi belum banyak mensekresikan cairan. Nah, pada fase sekresi, ini kelenjarnya mulai terisi, akan mensekresikan cairan-cairan atau akan menebal dinding uterus tadi. Kalau pada gambar sebelumnya itu menebal karena kelenjarnya ini terisi oleh cairan. Nah, cairannya ini adalah nutrisi untuk calon embrio atau calon janin yang akan tertanam di situ kalau terjadi pembuahan. Makanya kelenjarnya ini bentuknya berkelok-kelok. Nah, di sini akan terisi nutrisi seperti glikogen yang bermanfaat nantinya untuk pada proses implantasi gitu ya, atau penanaman embrionya ke dinding rahim. Tapi kalau misalnya tidak ada yang tertanam lagi atau tidak ada pembuahan maka akan meluruh lagi, haid lagi. Jadi gitu fasenya secara histologi bisa dilihat. Nah, kenapa sih kita penting menjaga organ reproduksi? Gimana? Kenapa kita penting untuk menjaga organ reproduksi? Ternyata dari pentingnya menjaga organ reproduksi ini banyak beberapa kasus yang membuat kita ternyata sangat penting ya untuk menjaga organ reproduksi itu. Nah, karena organ reproduksi itu adalah organ yang sangat berguna untuk keberlangsungan hidup seseorang. Dan biasanya juga banyak sekarang ini kejadian seks pranikah. Terus juga dan kasusnya itu biasanya pada umur 15 sampai 19, misalnya SMP, SMA ya, atau awal kuliah. Nah, itu dan kejadiannya itu banyak pada perempuan sekitar 59%. Nah, hal tersebut juga akan menjadi kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu karena minimnya pengetahuan remaja atau wanita untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Padahal ini adalah bagian yang sangat penting ya. Nah, terus bagaimana reproduksi, tentang kesehatan reproduksi di Indonesia? Ini ditemukan bahwa dari sumber WHO, Kemenkes, BKKBN, dan lainnya, bahwa 500.000 remaja perempuan di Indonesia hamil setiap tahun. Nggak dikit ya. Banyak juga ya dok ya. Remaja ya dok. Remaja ya. Terus 10% remaja ini berusia 15-19 tahun dan saat ini sedang melahirkan atau sedang mengandung. Terus hanya 52,4% anak muda Indonesia yang mengetahui pengetahuan tentang kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Jadi kita membagikan informasi di sini ya di acara Dokter Kito biar terpapar nih semuanya tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksi terutamanya pada wanita. Nah, dan 1 dari 9 anak di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Padahal kalau dari
peraturannya 19 ya. Iya. Nanti masih di bawah umur ya dok ya Iya. jatuhnya. Terus hanya 18% juga anak muda di Indonesia yang tahu tentang masa subur, umur sebaiknya menikah dan melahirkan. Kalau melahirkan itu mungkin sebaiknya di atas 20 atau 21. Terus yang kita bahas lagi penyakit karena kurang menjaga reproduksi. Karena sudah kita tahu angka kejadiannya kenapa memperburuknya kondisi karena kurangnya pengetahuan. Terus ternyata selain kurangnya pengetahuan yang dipengaruhi oleh gaya hidup, mempengaruhi lingkungan. Terus misalnya kalau pada pelajar akan mempengaruhi konsentrasi belajarnya. Ternyata juga kalau misalnya kita kurang menjaga reproduksi ini akan menyebabkan suatu penyakit. Misalnya mulai dari penyakit infeksi seperti Candidiasis vaginalis. Nah, Candidiasis vaginalis ini karena jamur. Ya, jamur pada vagina biasanya adanya karena lembab. Jadi jamur mudah tumbuh ya karena biasanya gejalanya dengan gatal. Terus vaginosis bakterialis berarti dia disebabkan oleh bakteri. Nah, ini juga biasanya karena kurang kebersihannya dijaga. Terus ada trichomoniasis itu karena parasit sehingga bisa tertular kalau misalnya pada hubungan seksual bebas. Terus juga ada penyakit infeksi menular seksual seperti gonore, kencing nanah atau keputihan. Terus ada sifilis, raja singa atau ada luka-luka pada daerah kemaluannya. Terus ada herpes genital, biasanya kayak lenting-lenting yang berada di daerah organ reproduksinya. Terus ada juga human papillomavirus atau virus yang menyebabkan infeksi pada organ reproduksi hingga bisa menyebabkan kanker serviks, kanker uterus yang biasanya karena HPV 16 atau 18. Tapi sekarang udah bisa kita cegah dengan salah satunya vaksinasi HPV. Terus ada juga penyakit radang panggul. Jadi pada organ bagian internal tadi seperti uterus atau rahim, saluran telurnya dan ovariumnya itu yang mengalami infeksi biasa dengan keluhan nyeri pada bagian perut bawah. Nah, ini semuanya bisa berpotensi atau dampak terburuknya seperti apa dok yang akan diakibatkan? Tapi nanti dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai tips menjaga kesehatan reproduksi pada perempuan. Masih bersama dengan saya Dr. Indria dan juga Dr. Else. Tadi ya dok ya, Juliananya itu berarti dampak terburuknya apa tuh dok, infeksi-infeksi yang tadi disampaikan dok? Kalau infeksi ini pastinya mempengaruhi kesehatan ya. Kalau misalnya kita ada satu organ aja di tubuh kita yang sakit, pasti kadang seluruh tubuh pun ikut merasakan sakit ya. Kalau misalnya infeksi ini salah satunya kalau misalnya pada wanita usia subur akan mempengaruhi kesuburannya. Jadi kalau misalnya akan menghambat proses kehamilan, terus karena nyerinya juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Terus kalau misalnya yang kayak virus, misalnya HPV kan itu misalnya ada tumbuhnya tumor, misalnya menyebabkan kanker. Kalau misalnya kanker kan kalau misalnya terlambat diobati, maka akan susah penyembuhannya dan bisa mengakibatkan kematian. Oh iya, tapi tadi mendengar ada juga rasa nyeri ya dok ya. Ini kan biasanya ya dokter Elsa ya, rasanya kebanyakan perempuan itu ketika masuk fase siklus haidnya itu tuh ada namanya senggugut begitu dok. Nah ini kan rata-rata perempuan mengalaminya. Nah kadang-kadang bagi perempuan yang tidak mengalami senggugut misalnya udah haid aja gitu. Nah kayak saya contohnya, saya sempat takut dan berpikir kalau kenapa ya yang lainnya memiliki rasa senggugut ketika memasuki fase itu, kok saya nggak ada rasa sakit, apakah ada masalah dengan saya begitu. Karena saya pikir rasa senggugut itu mungkin wajar dan bisa saja terjadi dan memang harus terjadi pada saat proses itu, atau seperti apa dok? Ya, senggugut itu biasanya karena kontraksi dari otot rahim. Nah, kontraksi otot rahim ini berguna untuk meluruhkan dari dinding-dinding rahim yang fisiologis tadi itu agar meluruh sehingga keluar semua darahnya dan butuh kontraksi otot. Nah, kontraksi otot yang nyeri ya. Nah, setiap manusia itu punya ambang nyeri yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalnya mungkin mbaknya ambang nyerinya tuh tinggi, jadi
kram otot mah biasa, nggak nyeri, tapi ada orang yang ambang nyerinya tuh rendah sehingga baru kram otot udah mengganggu, sangat mengganggu nyerinya. Tapi ada juga kelainannya ketika menstruasi tapi nyerinya ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, mungkin itu ada kecurigaan untuk adanya terjadi penyakit namanya endometriosis sehingga perlu pengobatan dan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, berarti memang tidak ada masalah ya kalau itu karena kembali ke diri masing-masing untuk ambang nyeri itu tadi Iya. ya. Tapi menjadi masalah ketika nyerinya itu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Iya. Tapi mengenai gejala Dokter Elsa, mungkin kalau dari sudut pandang Dokter Elsa di Puskesmas seperti apa yang ingin ditanyakan mengenai gejala? Yang banyak ya, Iya, maksudnya karena kan pasien yang infeksi banyak. ini kan gejala awalnya kan kadang kan nggak disangka-sangka begitu. Mungkin ada pasien yang datang ke puskesmas dok, vaskes pertama ingin mengecek misalnya seperti apa. Nah itu mungkin biasanya kapan aja untuk cek kesehatan reproduksi bagi perempuan dok? Kalau gejala tergantung penyakitnya ya berbeda-beda, tapi kalau misalnya pada infeksi cenderungnya adanya keputihan. Nah, keputihan itu memang normal pada fase beberapa hari atau seminggu sebelum haid dan seminggu setelah haid. Tapi ketika keputihannya itu berlebihan, tidak di fase tersebut, terus keputihannya itu berbau, misalnya bisa baunya amis atau bau yang sangat kuat, terus keputihannya itu berwarna kuning kehijauan atau abu-abu atau berbusa. Nah, itu perlu untuk dilakukan pemeriksaan. Mana tahu itu adalah infeksi misalnya jamur tadi, Candida atau bakteri ataupun protozoa parasit. Jadi, itu perlu diperiksakan ketika ada keluhan pada keputihannya. Terus pada normalnya kalau misalnya wanita usia subur, maka ketika dia berhubungan seksual tidak ada nyeri. Tapi kalau misalnya ada nyeri, mungkin ada gangguan nih pada organ dalamnya. Mungkin itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Dan kalau misalnya juga ada kutil-kutil kelamin atau daging-daging tumbuh di sekitarnya, mungkin belum ada keluhan. Tapi kalau misalnya sudah banyak, mungkin ganggu pemandangan pertamanya. Tapi ternyata itu adalah penyakit yang serius yang harus ditindaklanjuti. Jadi jika ada keluhan yang sudah melebihi normal, sebaiknya konsultasi saja. Sebaiknya konsultasi ketika ada keluhan ya dok ya. Sebenarnya kalau kita bicara kasusnya lebih banyak ke hubungannya ke higienitas ya dok Ya, dengan Di kebersihan. puskesmas juga kayak gitu. Lebih banyak memang keputihan ya. Keputihan itu kayaknya yang paling pertama lah peringkatnya kalau untuk yang gangguan reproduksi ini. Jangan dianggap remeh karena keputihan ini nggak semata-mata dia berdiri sendiri. Bisa jadi karena infeksi yang lain yang ada di dalamnya seperti yang disampaikan Dokter Indria yang bermacam-macam tadi. Jadi dia salah satu gejala tapi bisa di beberapa penyakit seperti itu. Terus yang menduduki peringkat kedua kayaknya kalau di puskesmas itu tinea ya dok ya. Tinea itu ya mungkin karena kurangnya mengganti celana dalam atau menggunakan celana dalam yang tidak menyerap keringat dan sebagainya, awalnya tinea. Misalnya tinea yang gatal-gatal lah di sela pahanya, terus nanti merambatlah gatal di kemaluannya. Nanti lama-lama pasti nanti akan ada infeksi, selain jamur nanti ada infeksi bakteri di sana. Karena higienitas tadi. Oh, jadi kebersihan ya dok ya. Iya. Nah, berarti tadi kalau misalnya perempuan kan ada tanda-tandanya keputihan salah satunya ya. Tapi untuk perempuan yang merasa oh saya sehat ini, nah itu kapan aja diharuskan atau direkomendasikan untuk melakukan atau cek kesehatan atau mungkin bisa dilakukan secara mandiri dok? Kalau cek kesehatan secara mandiri bisa juga tadi kita bisa melihat apakah keputihan tadi kan. Ya. Terus tuh kalau misalnya dari usianya mungkin ketika udah mau masuki dewasa yang matang atau sebelum pranikah gitu. Waktu mau menikah bisa dicek juga kesehatannya. Tapi kalau mungkin untuk aktif seksual misalnya di usia 30 tahunan ke atas mungkin bisa dicek ketika ada nyeri atau setiap setahun sekali. Atau setiap setahun sekali ya dok ya. Baiklah. Nah ini mungkin kita bisa langsung lagi ke Salindia, silakan. Nah, selain tadi udah menjelaskan penyakit karena kurangnya menjaga organ reproduksi, maka selanjutnya kita akan bagaimana sih cara untuk menjaga organ reproduksi tersebut. Salah satunya tadi kan menjaga kebersihan ya. Jadi ketika kita untuk menjaga kesehatan organ reproduksi, salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan yang disampaikan tadi oleh Dr. Else bahwa penting sekali kita untuk menjaga kebersihan alat reproduksi dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan handuk yang lembut, yang kering, terus juga dengan cara
terus bersih dan tidak berbau atau tidak lembab, dan serta memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat, ya kan. Sekarang kalau wanita itu kan banyak gaya ya, banyak model mengikuti fashion, tapi yang penting adalah untuk kesehatan reproduksi adalah bahan yang menyerap keringat, dan penting juga untuk sirkulasi udara sehingga tidak lembab dan tidak menimbulkan infeksi nantinya. Dan direkomendasikan untuk mengganti pakaian dalam minimal ya minimal 2 kali dalam sehari, dan pastikan itu jangan ketat, karena kalau misalnya ketat nanti mudah lembab sehingga mudah terjadinya infeksi. Ini minimal ya dok ya, 2 kali tuh, bukan mandi sehari sekali misalnya di hari libur terus sekali aja gantinya, bukan ya dok ya. Bukan. Yang minimal tuh 2 kali, boleh lebih ya dok ya. Ganti pakaian dalam ya, bukan ganti arahnya, ganti depan jadi di belakang. Siap. Terus bagaimana juga cara mencebok nih, biasanya kalau mencebokkan itu penting ya. Jadi bagi perempuan ini harus membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan ke belakang. Nah, karena agar kuman yang pada anus itu tidak masuk ke organ reproduksi, karena anusnya ada di belakang. Jadi pastikan untuk mencebok dari arah depan ke belakang, tidak sebaliknya. Terus keringkan juga area intim atau organ reproduksinya ini dengan benar setelah mandi atau cebok untuk menjaga organ genitalnya ini agar tetap kering. Bisa menggunakan tisu ya biasanya ya. Terus menjaga keseimbangan bakteri normal pada vagina dengan cara menghindari penggunaan produk pembersih yang mengandung alkohol atau bahan kimia lainnya. Ini kan biasanya ada sabun antiseptik, biasanya dengan aroma-aroma tersendiri, katanya untuk memikat lah, untuk merapatkan lah. Tapi sebenarnya pada organ reproduksi itu dia punya bakteri normal juga yang untuk menjaga pH, untuk menjaga keseimbangan di sana, untuk daya tahan terhadap benda-benda asing atau kuman yang akan masuk. Ketika ada penggunaan antiseptik ini atau penggunaan cairan tersebut, tidak hanya bakteri yang jahat, tapi bakteri normal pun ikut dibersihkan sehingga tidak ada keseimbangan lagi. Jadi daya tahannya pun berkurang di situ. Jadi justru bisa mengganggu ya dok? Iya, bisa mengganggu. Selanjutnya jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama atau panty liner ya biasanya. Oh iya. Ya. Panty liner itu kan biasanya pada bepergian jauh atau ada keluhan keputihan yang sering, jadi sering digunakan. Jadi kalau misalnya pergian jauh mungkin setiap waktu mau sholat mungkin atau setiap 4 jam bisa atau 3 jam bisa diganti ya agar tetap kering dan tidak lembab. Terus penggunaan pembalut saat menstruasi juga perlu diperhatikan untuk diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air, karena pada fase misalnya 1 pertama, 2 hari pertama itu kan lebih banyak ya darah haidnya dibandingkan hari-hari berikutnya. Mungkin itu jangka pergantiannya pun bisa juga lebih cepat, misalnya 2 jam atau 3 jam bisa diganti gitu ya. Terus bagi perempuan yang sering keputihan nih, tadi juga terkait dengan masalah karena kurangnya menjaga kesehatan reproduksi. Jadi bagi perempuan yang sering keputihan berbau, misalnya kan berwarna ini kuning, misalnya kekuningan, kehijauan atau bahkan abu-abu, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan, biasanya ke puskesmas, ke bidan terdekat, ke dokter fasilitas kesehatannya. Terus berkemih setelah berhubungan seksual untuk terhindar dari resiko infeksi saluran kemih. Karena pada berhubungan mungkin kan adanya bakteri atau kuman-kuman sehingga bisa dilakukan berkemih atau buang air kecil setengah jam setelah untuk mencegah terjadinya infeksi saluran reproduksinya. Karena yang wanita itu kan jaraknya dekat ya, hanya beberapa senti saja yang bagian luar ke dalamnya. Jadi penting untuk buang air kecil setelahnya. Terus yang penting juga tidak hanya menjaga pada organnya saja, tapi juga menjaga pola hidup sehat. Nih, pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, cukup olahraga, menghindari penyakit menular seksual, dan menciptakan lingkungan yang seimbang. Luar biasa, ini menciptakan lingkungan yang seimbang ya. Menarik sekali, begitu banyak nih tips-tips dari dokter. Tapi nanti akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama kita sehat.
Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai tips menjaga kesehatan reproduksi pada perempuan. Nah ini tadi kita sudah menyimak dari Dokter Indria ya Dokter Elsa ya, tapi dari berbagai contoh-contoh atau tips-tipsnya tadi itu Julia teringat sesuatu ini dok yang biasa dilakukan oleh perempuan ini dengan alasan ingin menjaga kesehatan reproduksi, itu salah satunya dengan rutin ke salon, dengan ada itu misalnya namanya ratus itu atau biasa melakukan penguapan juga dengan menggunakan rempah-rempah yang katanya itu bisa tadi ya bisa menyehatkan atau merapatkan dan lain sebagainya. Nah itu apakah dalam dunia medis boleh dok atau seperti apa? Kalau di dalam dunia medis, ratus ini kurang direkomendasikan karena dia uap panas ya. Uap panas itu juga bisa mengganggu dari keseimbangan organ reproduksi. Terusnya rempah yang dihasilkan itu juga rempahnya itu biasanya juga mengandung antiseptik sehingga tidak disarankan untuk dilakukan ratus pada wanita. Oh jadi lebih ke menjaga kesehatan dengan, nah kalau rajin mencuci, nah seperti apa dok? Kan tadi harus kalau lagi menstruasi harus sering mengganti pembalut 4 jam sekali begitu ya. Nah kalau dia terlalu sering mencuci juga tuh bisa mempengaruhi nggak dok? Mencuci ini membilas ya. Membilas begitu? Kalau membilas memang disarankan untuk membersihkan dengan bersih gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi haid atau lagi menstruasi, tapi cukup dengan air saja, tidak perlu diikutkan dengan sabun-sabunnya. Karena untuk menjaga keseimbangan yang ada pada organ reproduksi itu tadi. Kalau ngomong-ngomong mitos ada lagi nih dok, kalau mitos itu ada yang bilang kalau untuk membersihkan alat bagian yang sensitif itu, bagian intim itu bisa dengan air sirih. Nah, apakah itu boleh dok? Kalau air sirih ini sebenarnya herbal ya, normal. Tapi kita lihat lagi kandungan. Kalau dilihatnya dari sirih itu sendiri juga kandungannya antiseptik. Sama seperti dengan sabun pencuci, sehingga tidak direkomendasikan untuk digunakan terus-menerus. Tapi pada kalanya misalnya emang terjadi infeksi, tapi itu juga bisa digunakan dengan indikasi tertentu. Jadi harus sesuai indikasi ya dok ya, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan ya. Itu tadi nanti yang harusnya ada, Ya, bakteri normalnya normalnya. harusnya ada, nggak Jadi ada ikut lagi. hilang. Nah, Iya. harus seimbang, jadi harus ada bakteri pun ada yang baik, ada yang jahat juga. Dan bakteri pun ada yang berfungsi juga untuk kesehatan tubuh. Baik dokter, mungkin bisa langsung kita lanjutkan. Aduh sorry. Oke silakan. Lanjutkan ya, untuk menjaga kesehatan organ reproduksi ini juga kita penting untuk menghindari perilaku seksual yang beresiko dapat menjaga kesehatan reproduksi dengan menghindari terjadinya penyakit menular seksual atau seksual bebas ya. Iya, Sekarang kalau seks misalnya bebas. zaman yang sudah canggih, terus dengan banyaknya perkembangan digital, terus mudahnya juga kejadian seks bebas ya. Jadi perlu kita untuk hindari dan perlu kita edukasikan juga nih kepada rekan-rekan terdekat kita, teman-teman terdekat, keluarga terdekat agar menghindari melakukan seks bebas ya, sehingga terhindar dari penyakit menular seksual. Terus menggunakan kontrasepsi ini juga dapat membantu menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari dari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Misalnya baru sudah melahirkan, terus kalau misalnya jarak terlalu dekat juga tidak baik ya untuk ibunya ataupun untuk persiapan rahimnya, sehingga perlu menjarakkan untuk kehamilan berikutnya. Jadi penting untuk menggunakan kontrasepsi. Atau misalnya lagi ada keluhan, misalnya infeksi, itu kan sebaiknya tidak melakukan hubungan. Atau bisa juga dengan menggunakan kontrasepsi. Terus di tips berikutnya adalah menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol. Karena sudah tahu juga ya, merokok itu juga tidak baik, baik ke tubuhnya maupun juga ke organ reproduksinya. Begitupun juga dengan alkohol karena banyaknya radikal bebas. Ya. Terus selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama untuk membentuk kepercayaan diri kita. Jadi kita penting juga untuk berkomunikasi atau lagi pada pasangan ya. Kalau untuk kesehatan perempuan itu pada pasangan. Jadi mungkin bisa juga untuk berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi lebih terbuka ya dok ya? Iya, untuk masalah yang dialami. Nah, karena tadi itu ada penyakit yang kalau misalnya kita kurang menjaga kesehatan reproduksi, salah satunya kan adalah infeksi HPV atau human papilloma virus. Nah, sekarang bisa dilakukan pencegahan untuk infeksi tersebut dengan melakukan vaksinasi HPV untuk mencegah infeksi human papilloma virus ini. Sekarang udah ada program pemerintahnya untuk usia 9 sampai 14 tahun, gratis nih memang program pemerintah. Tapi
tapi umur selebih dari itu biaya sendiri. Mandiri ya Ya, dok ya. mandiri. Tapi ini penting juga untuk yang berusia di bawah 26 tahun atau untuk yang belum menikah atau yang akan menikah untuk menggunakan atau melakukan vaksinasi HPV ini. Sudah banyak tersedia di praktek-praktek dokter, di klinik maupun di layanan lainnya. Terus selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan ginekologi secara teratur untuk menjaga kesehatan vagina. Tadi yang udah kita bahas ya. Ya. Penting banget untuk menjaga kesehatan ini dengan melakukan pemeriksaan. Apalagi kalau misalnya kita memiliki keluhan tadi, misalnya keputihan, adanya nyeri atau rasa tidak nyaman, mungkin segera bisa kita lakukan ke pemeriksaannya. Atau juga pada yang telah aktif secara seksual. Misalnya pada wanita yang telah menikah di atas usia 35 tahun, mungkin 1 kali setahun bisa melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear untuk mencegah terjadinya ada kanker serviks atau kanker rahim. Jadi bisa diperiksa secara dini untuk mencegah ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kalau misalnya kita sudah menjaga semua, menjalankan tips ini, karena dengan menjaga organ reproduksi, individu juga dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit yang berbahaya seperti infeksi, kanker, penyakit menular seksual, dan bahkan infertilitas atau kemandulan. Jadi penting sekali untuk kita menjaga kesehatan organ reproduksi. Baik, luar biasa, jelas sekali ini. Sudah cukup dokter? Sudah cukup. Semuanya baik. Terima kasih dokter, silahkan duduk kembali. Menarik sekali ya dokter Elso ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dokter, akan ada nanti sesi tanya-tanya nih dokter, tapi kita jeda dulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai tips menjaga kesehatan reproduksi pada perempuan. Nah, kita masuk pada sesi tanya-tanya nih. Nah, dokter, jadi mau tanya sebenarnya apa sih hal yang dianggap sepele sebetulnya itu berarti penting ini untuk kesehatan reproduksi pada perempuan, dok? Hal yang dianggap sepele tapi penting itu salah satunya dengan menjaga kebersihan ya. Bersihan ya? Iya, kebersihan nomor Kayaknya 1. sepele banget. Dengan biasanya tuh ketika selesai buang air kecil tuh kan biasanya kita harus kering agar tidak lembab. Nah, kalau misalnya udah lembab biasanya kuman-kuman mudah untuk tinggal di tempat lembab ya, seperti jamur, bakteri. Jadi penting sekali untuk kita mengeringkan atau mengelap daerah organ reproduksi kita setelah buang air kecil. Itu sepele kan, kelihatannya sepele, tidak melap. Tapi kalau misalnya lembab terus ya kan mudah untuk pertumbuhan kuman. Jadi bisa dibilang untuk Julia dan juga pemirsa di rumah ini setelah menyaksikan tayangan ini ya, ketika sudah selesai buang air kecil atau buang air besar begitu ya, langsung keringkan. Mungkin bisa dengan handuk bersih atau juga dengan tisu. Itu berarti sifatnya wajib, dok? Wajib. Wajib ya, karena kalau enggak ya basah ya dok ya, Iya. akan lembab begitu ya. Nah, terus kemudian juga untuk penggunaan pembalut ini dok, kan pernah ada dulu tuh viral dok, katanya memang ada beberapa pembalut yang memang tidak disarankan digunakan karena mengandung kandungan tertentu yang bisa menyebabkan penyakit atau bahkan kanker pada reproduksi. Itu seperti apa dok? Oh iya, biasanya kalau kandungan yang pada pembalut ini yang bahaya itu adalah klorin. Nah, klorin ini dia tidak kasat mata, cuma bisa dideteksi dengan uji lab. Nah, pada hasil uji lab misalnya diambil dari beberapa jenis pembalut, dia mengandung klorin. Klorin ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan infeksi pada saluran atau organ reproduksi, bisa menyebabkan iritasi, dan yang paling parahnya ini bisa menyebabkan kanker karena dia merupakan agen karsinogenik. Jadi kita memang tidak bisa mengetahui ini pembalutnya mengandung klorin atau tidak, tapi kita bisa melihat data-data dari hasil uji lab bahwa pembalut mana yang mengandung klorin dan mana yang aman. Ya, jadi lebih hati-hati juga ya. Lebih hati-hati juga dalam atau menggunakan pembalut begitu ya dok ya. Nah tadi juga disampaikan salah satu tipsnya itu adalah menjaga pola hidup sehat dan juga mengonsumsi makanan. Nah ini mungkin ada saran makanan yang harus dikonsumsi atau baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan reproduksi dok. Ya tentunya kalau untuk makanan kita masih berpatok pada Kemenkes ya. Isi piringku. Jadi gizinya itu bukan 4 sehat 5 sempurna lagi tapi gizi seimbang. Jadi ada
sepertiga yang berisi dengan sayuran, sepertiga piringnya ada yang berisi dengan lauk pauk, buah, dan karbohidrat. Jadi penting juga untuk menjaga keseimbangan atau dari gizi seimbang dari isi piring setiap kita makan. Setiap kita makan. Nah, tadi juga kan disebut ya ada vaksin ya, begitu pentingnya vaksin. Nah, seberapa pentingnya vaksin ini, Dok? Apakah ketika sudah menggunakan vaksin dan itu benar-benar bisa membentengi diri dari mungkin resiko tertular, Dok? Bisa, ini bisa sampai 90% membentengi dari yang belum terpapar ya. Ah, Kalau ya. misalnya yang sudah aktif seksual, maka dia mungkin sudah memiliki paparan terhadap HPV. Jadi ini lebih disarankan kepada yang belum terpapar. Makanya dari program pemerintah itu, vaksin ini dilaksanakan pada usia 9 sampai 14 tahun. Jadi diharapkannya pada nantinya dia sudah memiliki kekebalan terhadap human papillomavirus tersebut. Jadi penting untuk mencegah kanker serviks dan kanker rahim. Itu kan salah satu penyebab kematian kanker tertinggi pada wanita. Iya. Ini pas sih sebenarnya karena bulan-bulan ini kita lagi puskesmas lagi namanya bias. Wah, apa itu, Bulan Dok? imunisasi anak sekolah. Nah, salah satunya itu memang imunisasi yang HPV ini untuk kelas 5 sama kelas 6 SD. Jadi dia sebenarnya dua kali pemberian vaksin. Jadi kalau nanti waktu dulu kelas 5 udah dapat, nanti kelas 6-nya juga dapat. Nah, tapi berita buruknya masih ada beberapa orang tua yang tidak membolehkan anaknya diberikan vaksin HPV. Sangat disayangkan sebenarnya, seperti kan Dokter Indria, dia hanya untuk umur sampai 14 tahun aja. Iya. Kalau kita yang sudah berumur ini, itu udah biayanya, udah biaya pribadi. Sebenarnya ini adalah etikat baik ya dari Kemenkes untuk melindungi remaja-remaja putri untuk terkena HPV ini, terutama untuk pencegahan kanker serviks. Jadi kalau ada nih pemirsa TVRI di rumah yang anak perempuannya di sekolah minta izin untuk dilakukan imunisasi, boleh tanya dulu imunisasinya apa. Nah, kalau kebetulan imunisasinya adalah HPV, khususnya kelas 5 dan 6 SD, mohon untuk dipertimbangkan untuk disetujui anaknya mendapatkan vaksin HPV. Baik. Nah, berarti ini bagi yang udah kelewat bisa langsung ke puskesmas atau sudah terlanjur sudah, jadi yang belum bagi yang sudah ada dikasih jangan tertinggal begitu, Dok? Atau bisa langsung ke puskesmas? Iya, jadi sebenarnya vaksinasi itu kan dia satu botol ibaratnya kan. Oh, Satu iya, botol baik. itu kan akan terbagi untuk beberapa Oh anak. iya, baik, Jadi baik. kalau anaknya cuma datang satu ke puskesmas, satu cuma dua, nah itu yang sangat disayangkan. Nanti Oh, iya. mubazir untuk Oh, yang iya. dosis lainnya. Jadi Baiklah. kalau bisa, kalau pas ada puskesmas datang sekolah, ya dimanfaatkan. Kecuali kalau sakit ya. Oh, Kalau iya, sakit siap. kami pasti memaklumi untuk Baik. anak yang sakit nanti akan dikumpulkan di suatu waktu untuk pemberian Baik. HPV yang berulang. Terima kasih Dokter Elsa, terima kasih juga Dokter Indria. Pemirsa itu tadi informasinya, semoga menambah pengetahuan kita ya. Sampai jumpa lagi di Dokter Kito episode berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Silakan diminum, Dok.